Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperbaiki diri dan mencari bekal untuk akhirat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 46. tujuh belas dari bawah. Yang titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina, adapun orang-orang yaj'aluna lahum, yang menjadikan bagi mereka fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan, adatin, kebiasaan-kebiasaan, minat tarofuhati, berupa kesenangan-kesenangan, wasyahawati, dan keinginan-keinginan, allati la ya'tadunaha, yang tidak dia biasakan, fi ghairi Ramadana, selain bulan Ramadan, fagururun, itu adalah tipu daya setan. Jadi orang-orang yang membiasakan kebiasaan-kebiasaan mubah, kebiasaannya mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi giliran Ramadan dia mengerjakan kebiasaan-kebiasaan itu, maka itu adalah tipu daya setan. Misalkan Ramadan biasa nggak ngetrek itu mungkin naik motor kebut-kebutan. Nah, dia giliran Ramadan subuh-subuh dia lakukan kegiatan itu. Nah, itu adalah tipu daya setan. Misalkan giliran Ramadan dia nggak biasa lari pagi, kemudian dia Ramadan karena bangun subuh habis sahur dia lari pagi keluyuran, maka itu adalah tipu daya setan. Biasanya sore hari di rumah, lalu giliran Ramadan dia nyebutnya ngabuburit, lalu dia keluyuran nunggu azan maghrib, maka itu adalah tipu daya setan.
Itu adalah kesenangan-kesenangan mubah yang sebetulnya tidak perlu, karena Ramadan adalah bulannya ibadah. Sehingga kalau ingin melakukan kebiasaan-kebiasaan, bukan kebiasaan-kebiasaan kesenangan, tetapi kebiasaan-kebiasaan ibadah, yaitu baca Qur'annya ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, dan bukan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Jadi aktivitas itu mubah, tetapi ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka itu adalah hal yang tidak baik, yang seharusnya dia ganti dengan yang bermanfaat atau yang bernilai ibadah. Kalau kita sore-sore jalan, kemudian kita melihat yang diharamkan, maka akan merusak puasa. Kalau kita mengadakan perlombaan-perlombaan yang tidak berguna, yang sifatnya biasa-biasa saja, itu pun menyia-nyiakan waktu yang seharusnya buat ibadah, padahal pada saat itu pahala sedang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gharrahum bihi asyaitanu, setan menipu mereka, hasadan, karena iri, minhu lahum, irinya setan terhadap orang yang ibadah di dalam bulan Ramadan. Setan itu irinya karena pahala dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah, pintu surga dibuka. Setan itu iri kepada umat Nabi Muhammad, sehingga meskipun nggak maksiat, minimal dia mengurangi aktivitas kegiatan ibadahnya. Lalu dibuatlah rencana-rencana, bisikan-bisikan setan, yaitu pagi-pagi dia olahraga sampai siang, sehingga ngos-ngosan, sehingga isinya habis olahraga tidur sampai maghrib. Nah, itu pun tipu daya setan. Lalu dia buat perlombaan kebut-kebutan motor, itu pun tipu daya setan. Jadi kegiatan yang gak biasa dilakukan, giliran Ramadan dia melakukannya, itu adalah tipu daya setan. Hadirin sekalian, setan iri karena yang penting gak ibadah orang tersebut. Jadi setan iri kepada kita umat Nabi Muhammad, hatta la yajidu, sehingga dia tidak mendapatkan barokati saumihim, berkah puasa mereka. Jadi mereka puasa juga, tapi keberkahannya hilang karena tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Wala tazharu alaihim atharuhu, tidak nampak bagi mereka dampak dari berpuasa. Dampak berpuasa itu minal anwari, berupa cahaya yang ada di dalam hati. Cahaya-cahaya yang ada di dalam hati. Hati itu kalau disinari oleh cahaya, hatinya tentram, hatinya tenang, masalah-masalah terasa ringan buat dirinya, karena dia diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukasyafati, terbukanya pintu hati untuk berkeinginan ibadah terus menerus. Wal khusyu'i lillahi, perasaan tenang, perasaan khusyuk kepada Allah. Wal inkisari, dan terbukanya hijab penghalang dirinya dengan Allah, baina yadaihi, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan berpuasa hawa nafsu terkendali. Ketika hawa nafsu terkendali, ibadah semangat. Nah, kalau ibadah semangat, dosa-dosa diampuni oleh Allah, hati akan bersih. Nah, ketika hati akan bersih, dia akan diberi anugerah mukasyafah, yaitu kedekatan dengan Allah. Orang yang mukasyafah itu biasanya bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Nah, itu disebut dengan mukasyafah. Wat talazzudi, kenikmatan, bimunajatihi, ketika bermunajat kepada Allah. Jadi ketika bermunajat kepada Allah, orang yang berpuasa itu merasakan kenikmatan. Tapi kalau sehari-hari isinya dengan yang tidak berguna, maka kelezatan beribadah kepada Allah itu tidak didapatkan.
wa tilawati kitabihi, kelezatan membaca kitab suci Al-Quran, wa dzikrihi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah, hadirin sekalian, bisa kita rasakan kenikmatannya manakala orang tersebut memperbanyak lapar karena mengharapkan keridhaan Allah. Memperbanyak lapar yang paling mudah adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Orang dalam kondisi lapar, sholat biasanya lebih khusyuk, ibadah lebih tenang, baca Quran lebih direnungkan, dan banyak berzikir kepada Allah menenangkan hati kita, dan dilakukan dengan istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah, dia akan ringan melakukan ibadah karena merasakan kenikmatan ibadah. Nah, ini usahakan kita peroleh baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Di sini utamanya adalah di bulan Ramadan. Wa kanat adatus salafi, kebiasaan ulama salafus salih rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, at-taqlilu minal adati wasyahawati, menyedikitkan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan, wasyahawati, dan kesenangan-kesenangan. Kesenangannya dia sedikitkan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna dia sedikitkan. Nonton TV dia kurangi, nonton TV. Hal-hal yang menyenangkan, ya, main HP, main game di dalam HP dia kurangi. Jadi hal-hal yang menyenangkannya ketika bulan Ramadan dikurangi, diganti dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kebiasaan ulama salafus soleh juga wal istighfari, memperbanyak minal a'malis solihati, amal-amal soleh. Amal solehnya diperbanyak, zikir dia perbanyak, baca Quran dia perbanyak, qiyamul lail, sholat sunnah malam dia perbanyak, kemudian sholat sunnah lainnya juga dia perbanyak. Itu adalah kebiasaan ulama salafus soleh, hadirin sekalian. Fi Ramadana bil khususi, secara khusus di dalam bulan Ramadan. Wa in kana dzalika ma'rufan fi min sairihim fi jami'il awqati, meskipun hal itu sudah terkenal dari perjalanan hidup mereka di dalam mengisi seluruh waktu-waktunya. Jadi ulama salafus saleh itu sudah terkenal mengisi waktu itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan dia lebih tingkatkan lagi beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sudah titik, wa min adabihi, di antara yang termasuk di antara yang termasuk adabnya orang yang berpuasa adalah alla yuksirat tasyahula, tidak memperbanyak kesibukan bi umurid dunia, terhadap urusan-urusan dunia, fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi kesibukan dunianya dikurangi. Jadi kesibukan dunianya dikurangi di dalam bulan Ramadan. Illa, kecuali in kana daruriyan, jika hal itu adalah darurat, fi haqqihi, di dalam haknya. Setiap orang butuh makan, maka untuk biar tetap makan dia bekerja. Nah, bekerja itu namanya darurat. Lalu dia beraktivitas secukupnya, seperlunya bekerja, terus ibadah. Nah, kurang lebih seperti itu, hadirin sekalian. Misalkan ada profesi guru itu harus mengajar. Kalau nggak ngajar, ini secara alami saja, guru kalau nggak ngajar berarti dipecat oleh sekolahnya, berarti nanti nggak punya kerjaan. Maka ngajarnya itu dorurian, sifatnya darurat. Maka sebatas keperluan ngajar, sebatas keperluan
dia bekerja kepada orang lain, maka dia lakukan. Karena kalau tidak, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, lalu dia akan sengsara dan tidak bisa ibadah juga, hadirin sekalian. Au fi haqqi man yalzamuhul qiyamu bihi, atau di dalam haknya orang yang menjadi tanggungan hidupnya, minal iyali berupa keluarga, wanahwihim dan lain-lainnya. Dia punya keluarga, berarti harus bekerja. Nah, selain kerja-kerja yang wajib, kita tinggalkan, hadirin sekalian. Jadi yang utama itu kesibukan dunia dia tinggalkan, kecuali hanya yang penting-penting saja, hadirin sekalian. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna syahra Ramadan, karena bulan Ramadan itu fisyuhuri, di dalam bulan-bulan lainnya, bimanzilati yaumil jum'ah, berkedudukan seperti hari Jumat, fil ayyami, di dalam hari-hari lainnya. Jumat bagi orang muslim hari ibadah. Nah, kalau kita bisa mengurangi aktivitas dunia di hari Jumat, lebih bagus. Jadi libur kita sekolah, kalau pesantren liburnya Jumat, pesantren itu liburnya Jumat, libur sekolahnya juga Jumat, minggunya masuk kayak biasa. Nah, yang bagus itu Jumat libur, minggunya masuk. Nah, itu yang bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, Jumat dikurangi aktivitas-aktivitas dunianya. Begitu juga Ramadan dikurangi aktivitas-aktivitas dunianya, maka insya Allah keberkahan kita dapatkan. Fayam bagi, maka sebaiknya, lil mu'mini, bagi seorang yang beriman, ayyaj'ala yaumal jumu'atihi wa syahrihi hadza, menjadikan hari Jumatnya dan bulan Ramadannya ini li akhiratihi, khusus untuk akhirat. Jadi sebaiknya hari Jumat dan bulan Ramadan khusus untuk akhirat. Terus terang saya juga belum bisa, istri saya juga belum bisa, karena ketika Ramadan pesanan kue meningkat. Jadi tadinya enggak, iseng-iseng bikin, akhirnya bikin yang penting jangan sampai ganggu ibadah. Kalau udah hari-hari terakhir itu pesanan banyak yang dibatalkan. Jadi ada sekitar 20 orang pesan mendadak, udah nggak bisa, nggak mau ngejar, nggak mau ngejar dunia terlalu ini. Jadi semampunya saja, tadarus tetap, tarawih tetap, banyak hal-hal yang nggak boleh diganggu. Selanjutnya buat ngerjain pesanan. Jadi saya sendiri terus terang belum mampu untuk melakukan hal ini, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha mengurangi aktivitas dunia di dalam bulan Ramadan, dan juga di hari Jumat kita kurangi aktivitas dunia kita, fokus buat ibadah. Itu insya Allah lebih berkah hari Jumat dan bulan Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.